hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri Engkau Bapa. Engkaulah Elohim yang senantiasa memelihara, melindungi, menjaga kehidupan kami dari hari lepas hari. Pada pagi hari ini kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti dalam kehidupan kami. Biarlah hikmat-Mu menyertai setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul tergenapinya sebagian nubuatan. Ada banyak nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci yang akhir-akhir ini ada yang sudah tergenapi, ada yang hampir tergenapi. Untuk itu saya akan minta untuk saudara nanti lebih perhatian karena saya akan banyak memutar video supaya saudara bisa mengerti. Karena setiap kali saya membuat video, orang luar yang lebih banyak mendengar daripada kita yang ada di tempat ini. Karena itu dalam ibadah pagi hari ini saya akan minta untuk saudara bisa memperhatikan. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yaitu tentang adanya pemulihan segala sesuatu. Jangan kita pikir pemulihan segala sesuatu ini hanya fenomena. Gereja-gereja menganggap ini fenomena, padahal bukan fenomena, tetapi sesuatu yang nyata penggenapan kitab suci. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21 berbunyi bagaimana? Kisah 3 ayat yang ke-21. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara yang keras. Siap? 2, 3. Yang seharusnya lah sorga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Dari hari ke hari muncul pemulihan-pemulihan yang selama itu belum dipulihkan. Misalkan pemulihan Pondok Daun, bagaimana orang memuji Tuhan dipulihkan dengan bebas. Dulu praise and worship dianggap sebagai ajaran sesat. Karena itu gereja tidak ada praise and worship, yang ada persekutuan doa. Tetapi lama-kelamaan praise and worship masuk di dalam gereja, bahkan gereja Protestan yang kalau ibadah tidak tepuk tangan pun sekarang ada praise and worship dan sudah melanda di mana-mana. Dan yang mengejutkan adalah tentang nama Tuhan. Nama Tuhan baik Yahweh maupun Yeshua HaMashiach itu bukan hanya di Indonesia. Serentak pergerakannya dimulai tahun 2000 dan sekarang sudah semakin banyak. Kita lihat video yang pertama, bukti bahwa nama Yahweh bukan hanya bergerak di Indonesia tetapi di seluruh dunia.
Lord, when English Bible L-O-R-D is Yahweh. Aku adalah aku, akulah aku, akulah Y-H-W-H, Yahweh. There are at least 270 names for God in the Bible. And every one of those names reveals some facet about his life and his character. But Yahweh is different because he is Yahweh. He is here. Song off the CD. I'm going to show it to you, okay? Everybody ready to sing along? Yeah. It goes like this. Yahweh, you're the lifter, you're the lifter of our heads. Yahweh, you are with us all the way. Yahweh, you got it? You're the lifter. Your hands, clap, huh? Louder. I can hear you. Come on, make it louder. Yeshua, Gizu, Ujada Jada Muata Kusuma Kuna, Nashuku Yeshua, Gizu, Ujada Jada Muata Kusuma Kuna, Yahweh, 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 Yahweh. Saudara, perhatikan pergerakan nama Yahweh sudah kembali ke Timur Tengah. Ya. Ini juga merupakan tanda kedatangan Yeshua HaMashiach hampir tiba. Karena itu pada zaman sekarang, kalau di Indonesia masih aja ada banyak
pendeta yang menentang nama Yahweh, apapun titelnya, saya katakan mereka ketinggalan zaman. YHWH tidak bisa bunyilah, orang Yahudi tidak mampu membunyikannya lah. Masuk akalkah bangsa saintis, bangsa yang pinter bisa membuat bohlam lampu, bisa membuat pesawat terbang, baca 4 huruf saja tidak bisa. Masuk akal? Sangat tidak masuk akal. Itu hanya rekayasa orang yang anti dengan nama Yahweh. Hal yang kedua, terjadinya ledakan pengetahuan dan teknologi. Dan hal itu sesuai dengan kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat. 12 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara yang keras. 2, 3. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Apa yang bertambah? Pengetahuan. Dan hal itu dibuktikan dengan munculnya artificial intelligence, AI, munculnya ChatGPT, robot pinter, humanoid, robot yang bentuknya seperti manusia. Kita lihat, putar video yang kedua. Sekarang ini sedang dikembangkan humanoid robot yang bisa memiliki perasaan. Saudara bisa bayangkan manusia kalah. Sekarang pun sudah ada banyak orang yang menikah dengan robot. Karena robotnya cantik-cantik, seksi-seksi. Ya. Kemudian munculnya mobil tanpa sopir, komputasi kuantum, pengeditan DNA. DNA manusia itu sudah bisa diedit, saudara-saudara. Bahkan orang mau melahirkan pada saat janin akan dibentuk bisa diubah dari laki-laki menjadi perempuan, dari perempuan menjadi laki-laki. Kemudian adanya manusia digital. Kalau tadi humanoid robot, manusia digital itu bentuknya bukan manusia, tetapi melakukan fungsi seperti manusia. Dan itu bukan fiksi ilmiah, tetapi sebuah kenyataan. Dulu seseorang membutuhkan ratusan tahun untuk menggandakan pengetahuan manusia, tetapi sekarang hanya butuh beberapa hari saja. Hal itu menuju pengendalian global yang agar Wahyu 13 tergenapi, di mana orang tidak bisa membeli dan menjual, akan terrealisasi. Sekarang infrastrukturnya atau pendukungnya itu sudah siap. Misalkan pelacakan wajah. Pelacakan wajah di Indonesia sudah ada belum, saudara-saudara? Sudah ada? Sudah. Contohnya, kalau saudara mau pergi naik kereta api kan ada detektor wajah, ya. Pak, lah kalau saya bagaimana? Karena ada orang yang ngomong sama saya ketakutan, saudara-saudara, untuk tidak mendaftar itu. Bagi saya daftar saja tidak masalah. Kenapa? Karena Soten Hamasyah atau Antikris belum berkuasa. Jadi jangan kita menyulitkan sebelum waktunya, menyulitkan diri sendiri. Kemudian biometrik, CDBC, Central Bank Digital Currency, yaitu mata uang digital bank sentral.
di mana semua ini sebetulnya mengarah kepada one world order, satu perintah dunia. Saudara, ada yang punya KTP tetapi tidak digital? Ada? Sekarang sudah tidak ada. Perlu saudara ketahui bahwa KTP digital itu juga 666 atau 666. Cuma tempatnya belum di tubuh kita, masih di kartu. Itu bisa dipakai untuk mendeteksi keberadaan kita juga. Dan ini dunia menyambut sebagai kemajuan teknologi. Di China orang beli nggak perlu bawa uang. Beli saja, ambil barang, ambil saja. Setelah itu keluar saja, nanti otomatis memotong sendiri. Dulu sudah cukup lama waktu saya ke Australia, mobil itu sudah menggunakan chip di kacanya, sehingga kalau masuk tol tidak perlu harus berhenti dulu, tap dulu, langsung jalan saja otomatis bunyi tut. Itu sudah bayar, saudara-saudara. Tidak perlu berhenti. Itu hal yang kedua, kebangkitan teknologi. Jadi kalau saudara mau beli HP yang terbaru, saudara baru belajar menggunakan, sudah muncul generasi yang lebih baru lagi, betul? Dan itu satu lonjakan yang luar biasa. Ya saya katakan berbahagialah generasi Gen Z, karena bisa melihat perkembangan perubahan. Kalau dulu dari lampu teplok menjadi lampu petromax saja itu membutuhkan waktu lama. Apalagi dulu ada fenomena hidung hitam. Kalau yang tua-tua pasti tahu ya. Kalau pakai lampu teplok, lampunya teplok kebesaran, pagi-pagi bangun hidungnya hitam semua. Betul tidak, saudara? Anak Gen Z mana ngerti? Tidak tahu ya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, terjadinya kebangkitan Israel sesuai dengan kitab Yesayahu pasal yang ke-66 ayat yang ke-8. Yesayahu 66 ayat yang ke-8. Mari kita ucapkan kembali bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Siapakah yang telah melihat hal seperti ini? Apakah bumi akan dilahirkan dalam sehari? Apakah suatu bangsa akan dilahirkan dengan seketika? Sebab ia telah menggeliat sakit. Ya, Sion telah melahirkan anak-anaknya. Ini adalah tentang kebangkitan bangsa Israel. Perlu saudara ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Elohim yang ribuan tahun terserak ke seluruh dunia. Tetapi hanya dalam waktu yang sekejap mereka bisa menjadi sebuah bangsa. Di mana tanggal 14 Mei tahun 48 Israel terbentuk sebagai negara yang berdaulat dan Yerusalem kembali ke Israel pada tahun 1967. Dan itu merupakan gerakan yang terjadi seperti kitab Zekaryahu pasal 12 ayat yang ketiga. Kita baca lagi dengan suara yang keras. 2, 3. Dan terjadilah pada hari itu, aku akan membuat Yerusalem batu beban bagi semua bangsa. Semua yang mengangkutnya akan terluka parah, dan semua bangsa di bumi akan dikumpulkan melawan dia. Hal ini sudah terjadi atau belum? Sudah. Bangsa Israel itu sebetulnya wilayah dan jumlahnya itu hanya sekitar Jakarta Selatan saja, tapi membuat
pening negara-negara yang ada di sekitarnya, bahkan dikeroyok berbagai negara tidak kalah. Apakah hal itu terjadi karena bangsa Israelnya? Tidak, karena ada Bapa Yahweh yang mengendalikan mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi, saudara-saudara, sekarang kan kita sedang menantikan Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali untuk menjemput kita, betul? Tetapi bangsa Israel sedang menantikan Mesias seperti menantikan Yeshua pada saat ini. Dan sekarang ini arah menuju kepada pembangunan Bait Elohim yang ketiga akan segera dibangun. Dan apa itu artinya? Artinya kalau bait suci sudah terbangun, kemudian berdiri penguasa di situ, siapa yang akan menguasainya? Dia adalah Soten Hamashiach atau Antikristus. Dan itulah yang nantinya akan menguasai dunia. Dan sekarang sedang mengarah menuju ke pembangunan bait suci yang ketiga. Kita lihat videonya. Recently, he released a video walking through underground tunnels beneath Al-Aqsa, which some believe are intended to weaken the foundations of the mosque and justify a takeover of the Temple Mount. That Netanyahu's actually privately been funding some of the push through the rabbis around this conversation of building a third temple. But he certainly extended. And he said, the Temple Mount is in our hands. Now he said that in that famous statement. The Temple Mount is in our hands. We are in Jerusalem and we are here to stay. That was definitely sending a signal that he too is aware of this movement towards the construction of a third temple. In fact, I've been told that privately. We have to know that Jerusalem is the capital of the state of Israel. If other people want to live here, they're welcome. They could live in Jerusalem, but they have their obligations, what to do, okay? First of all, recognize that things are going to change in the Temple Mount. We're going to have the third temple, okay? Things are going to change. We're going to have the third temple, okay? Things are going to change. We will all see the building of the third temple in Jerusalem very soon. When you look at the situation right now, it always seems impossible until it's done. But listen, devoted Jews and rabbi have prepared everything for the construction of the third temple. The Sanhedrin is completely reestablished and functional. The Temple Institute in Jerusalem is active. All of the golden pieces that are being put together for the third temple have been built and are ready. The table of showbread is ready. The menorah is ready. And I could go on and on and on. The third temple is ready. You see, everything have been prepared. Now it is time to rebuild the third temple. Listen to this Temple Institute official telling when they will start building the temple. We can make it happen. It's definitely getting closer and closer as more and more Jews are ascending a Temple Mount. More and more Jews are learning about the Holy Temple and understanding its beauty, its potential, what it can do, how its transformational potential, not only for the people of Israel, but for the entire world. And boy, do we need it. They believe this is a time of rebuilding. As part of their preparations, they intend to sacrifice a red heifer on an upcoming Jewish holiday, most likely Tisha B'Av. This holiday is traditionally a day of mourning for the destruction of the first and second temples. Architectural plans for the third temple in Jerusalem are complete and ready for submission to the Jerusalem Planning and Building Committee for approval. Mr. Trump could promise to use his building skills to build a temple in return for being the king of the Jews. And we honor President Trump for what he has done for Jerusalem and for the Jewish people. Presented to President Donald J. Trump for his extraordinary and heroic efforts. I like that. That Donald Trump had initiated a prophetic process
and that when the time was right, it would lead to the building of the third temple. Listen to this pastor explaining how close we are to the rebuilding of the third temple. Practice, and they are going to do the ceremony of the red heifer, and that is going to bring in the third temple, and that is going to bring in a lot more end times than people really want to talk about, because we love to think, oh yeah, we got 50 more years. No, I'm telling you. And with Trump being in office, he's accentuating what's happening in a good way, because prophetically, man, he's coming in, taking over, Gaza, the relocation of the Gazans, and now God's calling more of the Jewish people back from around the world. And so it's really a very interesting time to live. We have passed in that all Jews around the world have an obligation, I feel right now, to do whatever is in their power to come to Eretz Israel, and that is the mitzvah of the Torah, and that is the mitzvah of today. You see, the Sanhedrin urgently ask all Jews to return to the Holy Land. They are ready to build the third temple. This was what the Sanhedrin included in the official brochure, right, that comes with the coin. And this is just one part of it, but I'll read just this short excerpt. President Trump is advancing a prophetic process that will usher in, when the time comes, the rebuilding of the third temple. Many of these rabbis are not even hiding now what it is that they expect Donald Trump to do. But most of this right now is behind the scene because of political pressures. Donald Trump wants to get out his Middle East peace plan of the century. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. Just imagine if President Trump announces he will build the third temple in Jerusalem, because he himself is a Jewish. First Jewish president of the United States. And he support evangelical Christians. No one dare to condemn him, I guess. As right now, he will take control Gaza and the world just go silent. Just recently, U.S. Ambassador to Israel seemed to support Trump plan, including rebuild the temple. What does that Palestinian state look like? Okay. Where is it? Where is it going to be? He already visited red heifers in Jerusalem and pray for the construction of the third temple soon. For it is not by strength that man prevails. The Lord will destroy his adversary. Not only that, U.S. Minister of Defense also support Trump to build the third temple. It is so coincidence. And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. And I believe where it's going to be the third temple. So tell me about that. You say you want to build the third temple. Exist, or do you have to actually destroy one of those Islamic sites in order to build the temple? We cannot have a mosque together with the third temple together. It doesn't go together. Meaning one of those structures, the mosque, the Al-Aqsa Mosque, has to go in order for the temple to be built? Yes. Bisa dipahami, saudara? Saudara jangan berpikir, oh masih lama Pak, bangunnya saja lama. Pengalaman pembangunan Bait Suci yang pertama dan kedua itu hanya membutuhkan beberapa hari karena mereka sudah menyiapkan di tempat masing-masing. Mereka datang bersama-sama, pasang sana-sini model knockdown, tahu-tahu selesai. China saja membangun gedung berlantai berapa waktu itu hanya hitungan hari saja. Padahal kalau di Indonesia tahunan, ya. Jadi waktunya sudah dekat. Mengenai satu bentuk bangunan yang tadi ada, apakah harus dihancurkan? Prediksi saya, ini hanya prediksi saya, yang menghancurkan dari mereka sendiri. Dengan rudal yang sengaja dibiarkan Bapak Yahweh nyasar ke gedung tersebut, sehingga gedungnya hancur. Itu prediksi saya. Itu hal yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, pemberontakan moral dan cinta diri. Kita membuka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena manusia akan menjadi pecinta diri sendiri, pecinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus,
tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Dari ayat ini, saudara-saudara, sekarang ini muncul slogan cintailah diri sendiri, jadilah diri sendiri, lakukan apa yang bisa membuat kamu bahagia, sedang dan sudah mulai didengung-dengungkan. Ayat yang ketiga, coba tadi lihat. Saya perlu akan memutar sanggahan seseorang yang menyalahkan Tuhan. Kalau di ayat yang ketiga tadi apa bunyinya? Tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh. Jadi Tuhan dituduh. Saya perlu menyampaikan video ini cukup lama, hampir 30 menit. Ya, tapi saudara perlu tahu supaya jangan sampai orang luar lebih tahu daripada saudara tentang penuduh ini. Tuhan tidak salah, tetapi Tuhan yang dituduh menyalahi. Kita akan lihat bersama-sama. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini akan menanggapi video dari channel Niti Dharma yang jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin mendengarkan secara utuh, link aslinya ada di deskripsi video ini yang berjudul Saya Tidak Percaya Tuhan Itu Ada. Saya tidak bermaksud menggurui dengan menyalahkan pendapat channel Niti Dharma yang berjudul Saya Tidak Percaya Tuhan Itu Ada, karena setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya. Melainkan saya akan menyampaikan pendapat berdasarkan dalil-dalilnya atau ayat-ayatnya, berdasarkan iman atau kepercayaan keyakinan saya tentunya. Mengingat video Saya Tidak Percaya Tuhan Itu Ada, saya nilai mengkritisi tindakan Tuhan, namun tidak ada satupun dalil atau ayat dari suatu keyakinan yang dimunculkan sebagai pendapat atau tindakan Tuhan yang layak dikritisi. Meskipun memang bukan sekedar menerima warisan keyakinan, namun Tuhan yang tidak lagi dipercaya kan berdasarkan warisan keyakinan juga. Artinya bahwa pendapat dan kesimpulan di video Saya Tidak Percaya Tuhan Itu Ada berdasarkan kajian asumsi sisi pribadi, yang secara falsafah kehidupan manusia secara umum nampaknya benar. Untuk lebih jelasnya, tidak perlu berlama-lama, mari kita dengarkan pendapatnya sebagai berikut. Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Meniti jalan nalar memang harus, sehingga manusia tidak menganut keyakinan dengan cara membabi buta, dengan dasar pokoknya. Meskipun tidak ada titian jalan nalar sama sekali, namun harus diingat juga bahwa sebuah keyakinan terkadang melampaui nalar tanpa titian. Namun bukan berarti tidak ada jalan titian nalar, karena tidak semuanya harus berada di koridor nalar. Saya memutuskan berhenti percaya Tuhan bukan karena ingin memberontak. Saya tidak bangun suatu pagi dan memutuskan untuk melawan tradisi. Itu bukan keputusan yang tiba-tiba, tapi ini sebuah proses perlahan, seperti cat yang terkelupas dari dinding dan memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda di baliknya. Semuanya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan kecil. Selamat datang di Niti Dharma, ruang bagi kamu yang berani bertanya dan jujur pada diri sendiri. Saya menghormati keputusan orang untuk percaya Tuhan berdasarkan keyakinannya yang berbeda-beda, bahkan terhadap keputusan untuk tidak percaya Tuhan sekalipun, karena itu merupakan hak asasi individu.
Dan memang jika pertanyaan-pertanyaan kecil tidak terjawab, dapat memicu atau menyebabkan munculnya sebuah keputusan untuk tidak perlu lagi mempercayainya, karena tidak ada titian jalan nalarnya. Saya setuju. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa peduli pada apa yang saya makan? Sehingga bilang yang ini haram dan yang itu halal, padahal mereka yang makan makanan haram juga sehat-sehat saja dan panjang umurnya. Terus buat apa aturan itu? Tuhan peduli dengan apa yang dimakan manusia. Dalam hukum kasrut atau hukum makanan, tentu hal itu terjadi karena kasih-Nya akan manusia ciptaannya agar sehat. Istilah haram dan halal dalam bahasa Ibrani berasal dari kata tame dan tahor. Tame berarti unclean atau tidak bersih, sedangkan tahor itu berarti clean atau bersih. Misalkan ikan yang tidak bersisik itu termasuk tame, yang diterjemahkan dengan haram atau tidak bersih, karena ikan yang tidak bersisik secara biologis tidak memiliki perlindungan fisik, sehingga kandungan air yang kotor, adanya parasit, merkuri, dan sebagainya dapat meresap ke tubuh ikan sehingga menginfeksi dan menyebabkan dagingnya tidak sehat jika dikonsumsi manusia. Adapun kekuatan fisik manusia memang berbeda-beda. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya, orang yang pekerjaannya sebagai tukang pemungut sampah atau homeless yang makan makanan sisa di tempat sampah bisa tetap sehat dan kuat karena setiap hari sudah terbiasa hidup di lingkungan yang tidak bersih. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki banyak harta yang membentengi dirinya dengan sesuatu yang steril, makan makanan yang terlambat dimakan saja sudah sakit perut. Sebuah keluarga yang hanya memiliki sepeda motor mengajak bayinya naik motor kehujanan, tertimpa angin, bayinya tetap sehat, sedang keluarga yang memiliki mobil dan tidak pernah naik motor, ketika bayinya terhembus angin kencang sedikit saja sudah demam. Apakah ini merupakan bentuk ketidakadilan Tuhan atau sebaliknya? Tergantung dari sudut mana manusia menilainya. Mengapa pencipta yang katanya penuh kasih begitu terobsesi pada pujian, ritual, dan kepatuhan dari manusia ciptaannya? Saya mencari jawaban, saya bertanya, saya membaca, saya mendengarkan. Tapi jawaban yang saya dapat hanyalah imani saja. Tuhan bekerja dengan cara misterius. Tapi justru karena misteri itu, pertanyaan-pertanyaan saya semakin keras menggema. Pencipta yang penuh kasih tidak terobsesi pada pujian, ritual, dan kepatuhan manusia ciptaannya. Karena manusia diciptakan bukan seperti robot yang diprogram sesuai kehendak penciptanya, melainkan memiliki kehendak pribadinya sendiri atau free will, termasuk kehendak untuk tidak mempercayai Tuhan sekalipun. Kitab Yehosua atau Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 mengatakan, "Dan jika hal ini tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada sesembahan-sesembahan yang leluhurmu beribadah di seberang sungai? Atau kepada sesembahan-sesembahan orang Amori yang di dalam negerinya kau tinggal? Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh." Terhadap Kain, Yahweh berfirman dalam kitab Kejadian 4 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. "Dan Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu merunduk? Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa
dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Retakan besar pertama muncul saat saya memikirkan penderitaan manusia. Kata agama, Tuhan itu maha kuasa dan maha segalanya. Tapi kenapa dia membiarkan hal-hal ini terjadi? Tuhan maha kuasa dan maha segalanya bukan kata agama, tetapi kata Tuhan atau firman itu sendiri. Kejadian 17 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai atau Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Kemudian di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab dari Dia, yaitu Yahweh, dan oleh Dia, yaitu Yahweh, dan kepada Dialah, yaitu Yahweh, segala sesuatu. Bagi Dialah atau Yahweh lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan perlu diketahui bahwa Tuhan tidak membiarkan penderitaan terjadi, melainkan manusialah yang menyebabkan penderitaan terjadi. Hosea 4 ayat 1-3 mengatakan demikian. Dengarlah firman Yahweh, hai Bani Israel. Sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, karena tidak ada kebenaran, tidak ada kemurahan, dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Memaki, berdusta, membunuh, mencuri, dan berzina bertambah-tambah, dan darah dibalas dengan darah. Oleh sebab itu, negeri ini akan berkabung, dan setiap orang yang berdiam di dalamnya akan lemah tak berdaya. Bersama binatang-binatang buas di padang dan burung-burung di langit, bahkan ikan-ikan di laut akan dilenyapkan. Adapun ayat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan penderitaan terjadi, salah satu di antaranya ada di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya, pasal 63 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dalam semua penderitaan mereka, Dia bukanlah musuh, dan melainkan kehadirannya telah menyelamatkan mereka. Di dalam kasih-Nya dan di dalam belas kasihan-Nya, Dia telah menebus mereka, dan Dia telah mengambil mereka dan mengangkatnya sepanjang masa selamanya. Seorang bayi lahir dengan penyakit mematikan dan hanya hidup beberapa hari saja, dan meninggalkan luka dan derita yang mendalam buat kedua orang tua dan keluarganya. Seorang bayi dilahirkan dengan penyakit yang mematikan atau lahir cacat bukan disebabkan oleh Tuhan. Bisa saja akibat ayahnya nakal, hidup dalam seks bebas, sehingga terkena penyakit kelamin yang menyebabkan bayi yang dilahirkannya tidak sempurna. Siapa yang tahu? Atau seorang perempuan yang hobi memelihara kucing sehingga terpapar oleh virus yang disebabkan dari kotoran kucing, bisa juga terpapar parasit Toxoplasma gondii sehingga janin cacat lahir, kerusakan otak, kebutaan, kejang, dan sebagainya. Jadi penderitaan manusia itu bukan disebabkan oleh Tuhan, melainkan oleh banyak faktor. Akibat keserakahan dan akibat ulah manusia sendiri. Namun di balik itu semua, Tuhan izinkan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 9, ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Dan ketika sedang lewat, Dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan para muridnya menanyai Dia dengan berkata, Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini ataukah orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta. Yesua menjawab, bukan orang ini atau orang tuanya yang berdosa,
tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia. Dan Yesua mencelikkan mata orang yang buta tersebut. Itu sekaligus membuktikan bahwa Tuhan tidak menutup mata terhadap penderitaan manusia. Bencana alam yang menelan satu desa. Parasit membuat anak-anak buta. Jutaan manusia di dunia meninggal karena virus COVID. Kalau Tuhan versi agama katanya maha kuasa, kenapa dia tidak menghentikan semua penderitaan manusia? Bencana alam yang menelan satu desa juga seringkali disebabkan oleh ulah manusia dengan penggundulan hutan sehingga menyebabkan longsor, banjir bandang, parasit yang menyebabkan anak-anak buta. Sudah saya bahas di jawaban sebelum ini. Jutaan orang mati karena COVID itu juga bukan Tuhan yang menyebabkannya, karena adanya manusia jahat yang membuatnya untuk depopulation. Kembali, semua itu terjadi karena manusia diciptakan bukan seperti robot yang sudah diprogram, dan jika Tuhan mau menciptakan manusia model seperti robot, tentu saja bisa. Namun ciptaan Tuhan seperti itu tidak mencerminkan kemahakuasaannya, karena manusia juga bisa menciptakan model robot yang bisa diprogram sesuai kehendaknya, tetapi tidak punya perasaan dan empati dan kehendak bebas. Ciptaan Tuhan sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan. Namun ketika manusia berulah sehingga menyebabkan penderitaan manusia lainnya, lalu yang dijadikan kambing hitam atau yang disalahkan Tuhan, itu tentu saja tidak fair. Seperti si A bermasalah dengan si B, tetapi yang disalahkan Tuhan. Seperti pembenci-pembenci Jokowi, kesalahannya sendiri tetapi ditimpakan ke Jokowi. Apa itu fair? Malah agama selalu sibuk mengancam dengan narasi hukuman abadi dari Tuhan di neraka kalau manusia tidak mematuhi ajaran agamanya. Apakah semua ini bagian dari rencana ilahi? Apa itu agama? Agama itu dari bahasa Sanskerta yang lebih merujuk pada ajaran atau pengetahuan yang diterima atau diwariskan. Narasi agama sebenarnya tidak mengancam dan tidak selalu sibuk dengan hukuman abadi bagi orang yang konsekuen dengan agamanya, melainkan sebagai bentuk memberikan rasa tanggung jawab dan menjelaskan keadilan Tuhan untuk mengatur perilaku manusia. Bagi orang yang cenderung berpikir negatif atau cenderung untuk melanggar, bisa saja dianggap sebagai suatu ancaman yang menantang kehidupannya. Apakah semua ini bagian dari rencana ilahi? Pertanyaannya, rencana ilahi yang bagaimana? Tentu rencana ilahi yang dimaksud Tuhan adalah Tuhan tidak menghendaki ada manusia yang masuk neraka, menerima hukuman kekal akibat perbuatannya yang menentang penciptanya. Namun bagi yang menaati perintahnya, kata hukuman di neraka tidak membuatnya ketakutan dan bukan merupakan sebuah ancaman. Karena yang Tuhan kehendaki seperti apa yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Sebab hal itu baik dan dapat diterima di hadapan Elohim Juru Selamat kita yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Kalau Tuhan itu baik dan berkuasa, kenapa penderitaan ini tidak dihentikan? Kalau Tuhan itu baik dan berkuasa, kenapa penderitaan ini tidak dihentikan? Tuhan memang baik dan berkuasa. Mazmur 100 ayat 5, Yesayahu atau Yesaya 40 ayat yang ke-28. Namun kebaikan dan kemahakuasaannya tidak selalu terlihat dengan cara seperti yang kita harapkan. Bisa saja dihentikan, tetapi akan ada manusia lain lagi yang membuat penderitaan bagi orang lain lagi. Karena penderitaan itu kehendak manusia yang hatinya dipenuhi dengan kebencian.
Justru kesabarannya terjadi demi menanti pertobatan manusia. Kitab 2 Kepa atau 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan tidak menunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggap sebagai kelambanan. Sebaliknya, Dia bersabar terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Jadi Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Terutama penderitaan mereka yang tak bersalah, mereka bilang, itu ujian. Tapi apakah ujian dan rencana ilahi Tuhan itu butuh penderitaan dari anak-anak? Butuh orang tidak bersalah menderita dan bahkan mati secara massal dan mengenaskan? Itu bukan rencana yang baik. Itu juga bukan ujian yang adil. Apakah penderitaan mereka yang tidak bersalah itu merupakan ujian? Jawabannya tidak sesederhana menjadi ya atau tidak. Karena penderitaan tidak selalu akibat dosa pribadi. Iyob atau Ayub misalkan, diizinkan menderita karena Tuhan tahu imannya yang sejati akan bertahan di tengah penderitaannya. Sehingga pada akhirnya Ayub bisa mengetahui siapa Tuhan yang sesungguhnya, bukan dari kata orang, tetapi mengalaminya sendiri. Maka di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima katakan, Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Kemudian Sadrah, Meshach, Abednego diizinkan Tuhan masuk ke dapur perapian. Namun justru melalui dapur perapian itulah Raja Nebukadnezar memuliakan Yahweh. Kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-28 tertulis, Nebukadnezar berbicara dan berkata, Terpujilah Elohimnya Sadrah, Meshach, dan Abednego yang telah mengirimkan malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja atau menyembah sesembahan manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah ujian dan rencana ilahi Tuhan itu butuh penderitaan dari anak-anak? Akibat keserakahan dan kejahatan manusia, anak-anak memang bisa mati. Misalkan karena adanya perang. Kitab Yirmiyahu atau Yeremia 31 ayat 15. Dibunuh oleh penguasa lalim seperti Herodes. Di dalam kitab Matius atau Matius 2 ayat yang ke-16. Bahkan disakiti oleh orang tuanya sendiri dalam penyembahan berhala. Di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 7 ayat yang ke-31. Namun Tuhan tidak pernah merestui kejahatan ini. Bahkan Tuhan menyebut pengorbanan anak-anak sebagai hal yang tidak pernah terlintas dalam pikiran Tuhan. Dan itu tertulis di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 19 ayat yang ke-5. Bahkan di mata Tuhan, anak-anak itu berharga. Markus 10 ayat yang ke-14 katakan, Dan ketika melihatnya, Yesua menjadi gusar dan berkata kepada mereka, Biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku, dan jangan melarang mereka, karena kerajaan Elohim adalah bagi orang-orang yang seperti ini. Bahkan tentang anak-anak, Tuhan memperingatkan dengan keras di kitab Matius atau Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-6 yang berbunyi, Namun siapa yang membuat tersandung seorang dari mereka yang kecil yang percaya kepadaku ini, lebih baik baginya bahwa sebuah batu kilangan keledai digantungkan pada lehernya dan dia ditenggelamkan ke dasar laut. Kalau tadi dikatakan, itu bukan rencana yang baik, itu bukan ujian yang adil, tidak seharusnya hal itu ditujukan kepada dan untuk Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melakukan itu semua. Justru tuduhan itu jadi tidak adil dan bukan rencana yang baik jika ditujukan kepada dan untuk Tuhan.
Lalu saya menyadari, Tuhan yang kita kenal bukan datang dari bukti, tapi dari budaya dan pengkondisian dari tempat kita dilahirkan. Anak Kristen tumbuh di keluarga Kristen. Anak Muslim lahir dari keluarga Muslim. Anak Hindu dari keluarga-keluarga Hindu. Makanya agama yang paling berkembang itu bukan soal kebenaran ajarannya, tapi karena agama mana yang pemeluknya paling banyak buat anak, maka agamanya pasti cepat berkembang, karena anak-anak mereka otomatis dikondisikan jadi pemeluk agama orang tuanya. Memang benar, orang mengenal konsep tentang Tuhan awalnya datang dari lingkungan dari mana mereka lahir, karena pengkondisian sosiokultural, yaitu mengkondisikan jadi pemeluk agama orang tuanya. Hal itu karena menjadi satu-satunya pintu masuk awal, karena tidak ada pilihan lain dan belum memungkinkan untuk dapat menemukan bukti dan mengerti apa itu budaya. Namun bukan jaminan akan menjadi kesimpulan final dan permanen, karena free will dan tiap orang punya pola nalarnya sendiri-sendiri. Hal itu terbukti pada akhirnya banyak yang menyangkal kebenaran objektif atau realitas tentang siapa Tuhan yang sejati yang telah dimiliki dari hasil yang datang dari lingkungan dari mana mereka lahir akibat pengkondisian sosiokultural tadi, dan itu pun akibat pemahaman diri yang terbatas berdasarkan input yang sudah dimiliki setelahnya, sehingga harus ada video yang berjudul "Saya Tidak Percaya Tuhan Itu Ada", yang tentunya diawali dari lingkungan dari mana pembuat video "Saya Tidak Percaya Tuhan Itu Ada" lahir. Karena pengkondisian sosiokultural tadi, yaitu mengkondisikan jadi pemeluk agama orang tuanya. Kesimpulan akhirnya, perkembangan agama yang tidak disebabkan karena soal kebenaran ajarannya, tetapi yang pemeluknya paling banyak buat anak, itu hanya sebatas perkembangan biologis yang rata-rata tidak memiliki pengetahuan teologis yang benar sesuai pesan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi karena faktor keturunan saja, sehingga menganggap agamanya yang paling benar dan mendikotomi agama lain yang berbeda dengan dirinya, dan terbukti telah menimbulkan banyak konflik horizontal, sehingga negara ateis dalam arti tidak bertuhan bisa lebih maju dan lebih berkembang dengan minim konflik daripada negara religius yang syarat dengan permasalahan kepercayaan yang dipaksakan kepada pihak yang berbeda dengan keyakinannya. Kalau Tuhan yang sejati hanya satu, kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Jawabannya, Tuhan tidak menciptakan agama. Sebagai orang Kristen, saya menyelidiki kitab suci saya. Tuhan tidak menciptakan agama, melainkan datang dari sorga tempat kediamannya kepada manusia untuk menyelamatkan dari hukuman kekal akibat melawan perintahnya. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden tanpa batas usia, dan Tuhan memerintahkan untuk menguasainya. Namun ada perintah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, karena pada hari memakannya, manusia akan mati. Namun manusia yang diciptakan memiliki free will itu lebih mendengarkan suara setan daripada menaati perintah penciptanya. Akibatnya Adam yang diciptakan kekal hanya berusia 930 tahun. Dan itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ke-5. Sehingga ucapan Tuhan yang mengatakan, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati," di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17 terbukti. Karena satu hari di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 2 Kepa atau 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Tuhan datang ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah
yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus bagi ciptaannya untuk menyelamatkannya, mengingat tubuh manusia itu mati karena dosa. Roma 8 ayat yang ke-10. Jadi Tuhan datang bukan menciptakan agama, melainkan akibat kegagalan manusia menaati perintah Elohim. Kitab Injil Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-17 katakan, Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Roma 5 ayat 18-19 katakan, oleh karena itu kemudian sebagaimana melalui kesalahan satu orang, tentu yang dimaksud adalah Adam, bagi semua orang, akibatnya penghukuman. Demikian pula melalui pembenaran satu orang, tentu yang dimaksud adalah Yeshua HaMasyiah, bagi semua orang, akibatnya pembenaran hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dinyatakan berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dinyatakan benar. Bagi yang kritis dan tidak bernalar netral, akan menyalahkan Tuhan dengan pertanyaan sebagai berikut. Kan yang berdosa Adam, kenapa saya ikut mati? Untuk menjawab itu, saya akan memberi ilustrasi sebagai berikut. Ada sepasang suami istri penjahat kelas berat, sehingga oleh hakim divonis dibuang ke Pulau Nusa Kambangan atau ke Alcatraz di San Francisco misalnya. Karena mereka suami istri, mereka punya anak cucu di tempat pembuangan mereka itu. Lalu si anak bertanya, kenapa saya dilahirkan sebagai penghuni Pulau Nusa Kambangan ataupun Pulau Alcatraz ini? Apakah si anak dan si cucu bersalah? Tentu saja tidak. Namun akibat kesalahan atau kejahatan kedua orang tuanya, maka si anak atau si cucu secara otomatis akan terkena dampak dari kesalahan atau kejahatan orang tuanya. Pertanyaan berikutnya, apakah yang memvonis berlaku adil terhadap si anak atau si cucu? Tentu saja jawabannya bukan soal adil atau tidak, karena tidak ada kaitan masalah keadilan bagi si anak atau si cucu dalam penghakiman yang awal tadi, melainkan akibat kejahatan leluhurnya. Dan masing-masing agama mengklaim sebagai ajaran yang benar dan yang lainnya salah. Ini akibat manusia menerima kebenaran agama tidak berdasarkan bukti, melainkan karena faktor sosiokultural yang diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya. Akibat hanya ada satu pintu masuk pada saat itu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa konsep tentang Tuhan awalnya datang dari lingkungan, dari mana mereka lahir, karena pengkondisian sosiokultural, yaitu mengkondisikan jadi pemeluk agama orang tuanya. Hal itu karena memang menjadi satu-satunya pintu awal, karena tidak ada pilihan lain. Padahal Tuhan tidak menciptakan agama, dan dasar kebenaran yang hakiki datang bukan dari nalar pribadi, melainkan dari nalar Tuhan. Dan mengapa kepercayaan kepadanya bisa begitu ditentukan oleh letak geografis? Jawabannya, pertanyaan ini membutuhkan pemaparan yang panjang. Namun karena keterbatasan ruang dan waktu, saya dapat simpulkan bahwa konsep-konsep nalar manusia tentang Tuhan bisa dibentuk oleh faktor geografis, budaya, dan sejarah. Namun kebenaran tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya tidak ditentukan oleh lokasi geografis, melainkan oleh wahyu ilahi yang sejati, yaitu pewahyuan dari Yahweh sendiri melalui firman-Nya dari keterbatasan si penerima wahyu dalam pribadi Yeshua HaMasyiah. Oleh karena itu,
Geografis hanya bisa membentuk pandangan mengenai Tuhan saja, tetapi tidak menentukan kebenaran sejati yang sesuai nalar Tuhan. Maka kita sering mendengar kesaksian orang yang awalnya begitu membenci kekristenan, yang secara nalar sehat manusia secara umum tidak mungkin jadi pengikut Yeshua HaMasyiah, namun realitasnya membuktikan kalau benar-benar meninggalkan kepercayaannya yang diturunkan oleh leluhurnya. Anehnya, semakin saya bertanya, semakin lingkungan agama jadi defensif. Lingkungan agama semakin defensif karena pemeluk agama tersebut tidak memiliki jawaban yang rasional atau setidak-tidaknya mampu membuka wawasan berpikir si penanya karena tidak memahami agama yang dianutnya, sehingga tidak siap dengan jawaban yang baik alias tidak bisa menjawab, sehingga yang ada hanya kemarahan dan kemarahan saja. Bahkan dianggap menghina agamanya. Bahkan keluarga, teman-teman di pergaulan mulai membela diri, bukan dengan fakta atau argumen ilmiah, tapi dengan amarah dan kebencian, seolah saya manusia tersesat dan salah jalan. Banyak komunitas beragama tak memberi ruang untuk ragu. Mereka menutup pintu keraguan dengan rasa malu dan rasa takut, karena tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan logika akal sehat manusia. Karena definisi sesat dan salah jalan bagi mereka adalah karena berbeda pandangan atau berbeda keyakinan dengan mereka. Padahal jika hal itu yang dijadikan definisinya, mereka juga bisa disebut sesat dan salah jalan juga, karena tidak sama dengan pandangan dan keyakinan saya. Padahal hal itu terjadi karena tidak mempelajari pertanyaan yang ditujukan kepada mereka. Contohnya, sesama Kristen saja, banyak yang mengatakan saya sesat dan saya salah jalan karena tidak menggunakan nama Allah dalam keyakinan saya. Karena iman Kristen sesungguhnya tidak punya Allah, baik sebagai sebutan maupun sebagai nama diri. Perhatikan saja kitab Kristen berbahasa Inggris, Yunani, apalagi yang berbahasa Ibrani. Tidak ada satupun kata maupun nama Allah di sana. Dalam bahasa Arab, sebutan untuk Tuhan itu Rab atau ilah, bukan Allah. Karena Allah itu sejarahnya merupakan satu di antara 360 nama sesembahan dari sesembahannya suku Quraisy sejak zaman jahiliyah, dan Islam tentu saja belum lahir. Kristen mulai menggunakan nama Allah karena akibat mengadopsi kitab suci terjemahan dari Kristen Arab yang sudah lebih dahulu mengadopsi satu di antara 360 sesembahannya suku Quraisy tersebut. Lalu di Indonesia diadopsi oleh Islam. Hal itu terbukti dari buku rohani umat Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di layar kaca ini. Kristen di Indonesia banyak yang menolak Yahweh sebagai nama karena sudah tidak mengenal Elohimnya sendiri, seperti bangsa Yahudi yang tidak mengenal Elohimnya. Dan tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kitab sucinya diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir, seorang ahli sastra atau sastrawan Melayu peranakan Arab Tamil, yang dilahirkan tahun 1796, wafat di bulan Oktober tahun 1854, yang dibesarkan di tengah budaya Melayu di Melaka. Beliau bekerja sebagai seorang munshi atau guru bahasa kepada tentara keturunan India di Garnison Melaka, lalu bekerja kepada para misionaris dan pebisnis Britania dan Amerika. Abdullah bin Abdul Qadir pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil serta teks-teks agama Kristen untuk London Missionary Society di Melaka, dan menjadi pencetak untuk American Board of Mission di Singapura. Itulah sejarahnya
kenapa sebagian besar Kristen di Indonesia sampai saat ini menolak nama dan pribadi Yahweh. Padahal Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi tidak pernah menyembah sesembahan yang bernama Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, sampai di sini dulu video ini. Untuk selanjutnya saya akan sambung di seri yang kedua di waktu yang akan datang. Kita akhiri dulu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh untuk ibadah pada hari ini. Engkau memberikan pengertian kepada kami. Engkau yang juga sudah mati untuk kami. Jangan sampai ya Tuhan menghadapi dunia yang semakin sulit ini membuat kami meninggalkan Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan, termasuk tangan-tangan yang memberikan korban tatangan, Engkau berkati. Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda. Mereka memberi bukan karena menghendaki dapat dari Tuhan, tetapi bukti cinta kasih mereka kepada Engkau. Maka Engkau pun akan mengasihi. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami di perjalanan, baik yang dari luar kota maupun yang dari dalam Ambarawa. Engkau berkati perjalanan kami tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano eleka weyacem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.